Halo, selamat datang di ruangan saya. Apakah hari ini ada sesuatu hal yang ingin kamu sampaikan atau ingin kamu diskusikan sehingga kamu mengumpulkan niat untuk datang ke sini? Baik Ibu, selamat siang. Mohon izin, nama saya Aulia. Saya sekarang masih SMA. Kedatangan saya kemari memang ada beberapa hal yang ingin saya diskusikan, sekaligus saya ingin meminta saran atau masukan dari Ibu bagaimana cara saya mengatasi ini semua. Jadi semenjak akhir-akhir ini atau semenjak saya dewasa, itu saya menjadi susah untuk belajar mandiri. Saya itu menjadi pribadi yang tidak disiplin dalam belajar. Saya mengalami kesulitan dalam belajar. Ketika belajar itu otak saya itu kehilangan fokus untuk mengerti apa yang saya lakukan, dalam artian apa yang saya pelajari. Jadi ketika misalkan saya belajar rumus matematika, nah di situ itu banyak banget kesulitan yang saya alami dalam menghafal juga memahaminya. Saya juga sering terlambat dalam mengerjakan tugas karena nggak tahu Ibu apa yang saya lakukan itu. Saya itu mengalami kesulitan belajar yang benar-benar sulit, mengalami kesulitan dalam belajar mandiri. Apa yang saya baca itu tidak membuat otak saya tidak konsentrasi, seperti itu. Jadi apapun yang saya baca itu ya udah hilang-hilang aja gitu, nggak masuk dalam memori ingatan saya, Ibu. Baik Aulia, bolehkah dijelaskan sejak kapan hal itu terjadi? Dan menurut kamu, apa sih faktor utama yang membuat kamu menjadi seperti ini? Iya Bu, jadi hal seperti ini itu terjadi ketika saya memasuki SMA, dimana mungkin pengaruh gadget ya Bu, saya itu aktif dalam bermedia sosial. Jadi ketika ingin belajar, fokus konsentrasi saya itu sudah tidak kepada buku lagi. Tetapi ketika baca buku itu misalkan Ibu, saya itu pikirannya ada di handphone, ada update apa lagi ya, ada chatting apa lagi ya, seperti itu Ibu. Jadi saya itu sedikit kecanduan dengan handphone. Jadi fokus untuk belajar mandiri saya itu sangat terganggu. Ketika ingin mengerjakan tugas, ya udahlah ntar aja scroll TikTok dulu, ya udahlah ntar aja WhatsAppan sama teman-teman dulu, dan lain-lain, ntar aja nonton film dulu. Jadi seperti yang saya ceritakan di awal tadi, banyak tugas-tugas saya itu yang tertunda. Baik Aulia, ternyata kamu sudah mengerti sendiri apa yang kamu alami dan penyebabnya. Jadi Aulia, menurut saya memang betul, tidak hanya kamu saja yang saat ini itu mengalami penurunan fokus belajar. Saya pun juga sedikit mengalami fokus belajar, penurunan dalam fokus belajar. Karena apa? Ya sama, karena adanya pengaruh gadget. Sekarang saya mau tanya kepada Aulia, ketika Aulia itu merasakan hal seperti itu, ada nggak solusi yang muncul dari diri Aulia sendiri untuk permasalahan yang Aulia alami? Iya ada Ibu. Solusinya itu ada, tapi untuk melakukannya itu saya mengalami kesulitan. Saya merasa saya harus ngurangin untuk bermain gadget, kemudian saya menambah waktu belajar
belajar di waktu-waktu yang memang saya masih semangat-semangatnya. Tapi gimana ya Ibu, saya bingung. Hal itu belum bisa saya lakukan sampai sekarang. Kalau menurut Ibu gimana sih Bu caranya untuk saya lebih fokus belajar lagi, kemudian saya bisa mengurangi gadget dan bisa melakukan hal-hal positif untuk menafsirkan hal-hal negatif yang mengganggu pikiran saya untuk yang berimbas menurunkan konsentrasi belajar saya itu tadi Bu, karena saya benar-benar bingung. Teman-teman saya pun juga lama-lama itu sama gadget, tidak fokus dalam belajarnya, karena memang menurut saya dan teman-teman gadget itu lebih asik. Dan lagi sekarang semua bisa kita akses lewat gadget, tidak perlu belajar pun kita udah tahu semua jawabannya dari gadget. Iya Aulia, sekarang Ibu paham dengan apa yang kamu alami. Nah jadi ketika kamu merasa sadar bahwasannya apa yang terjadi di kamu yang membuat kamu kesulitan dalam belajar mandiri itu adalah penyebab utamanya gadget. Nah untuk itu mungkin solusi pertama yang bisa kita lakukan adalah mengurangi penggunaan gadget itu sendiri. Nah mungkin ya ada jam-jam tertentu atau kamu harus memiliki jadwal untuk bagaimana kamu mengelola kegiatan kamu sehari-hari. Nah, ketika mungkin pagi itu kamu jangan usahakan untuk tidak memegang ponsel sama sekali. Kenapa? Karena waktu pagi hari itu adalah awal semangat-semangatnya kita untuk melakukan hari. Kalau udah kita pegang gadget terlebih dahulu, semua pekerjaan yang akan kita lakukan di hari itu akan kehilangan fokus seperti itu. Mungkin ketika bangun tidur kamu beribadah, setelah beribadah kamu bisa untuk belajar sedikit 10-15 menit kamu mencoba untuk baca buku. Kemudian kamu bisa stretching atau olahraga ala-ala anak muda zaman sekarang. Nah, dan juga mempersiapkan kamu untuk berangkat ke sekolah. Nanti setelah pulang sekolah baru kamu bisa pegang gadget sebentar aja, 10-30 menit untuk menghilangin bosan sejenak karena udah aktivitas selama seharian di sekolah. Nanti ketika sudah memasuki waktu maghrib, usahakan untuk tidak memegang ponsel lagi. Because kenapa? Karena waktu-waktu itu adalah waktu kita kembali fokus lagi sebelum nanti di jam-jam ngantuk itu datang. Nah kamu habis maghrib bisa kamu manfaatkan untuk belajar lagi, untuk sedikit baca atau mengulas materi-materi yang disampaikan di sekolah tadi seperti itu. Nah, nanti akan tidur bolehlah kamu untuk pegang ponsel untuk segera chattingan sama teman dan lain-lain. Itu kamu tidur lagi dan kamu ulangi lagi fase itu. Untuk permasalahan kamu saya rasa melakukan hal itu dulu itu udah kalau baik Ibu, terima kasih banyak atas saran dan masukan yang diberikan. Tapi Ibu, bagaimana ya kalau nanti saya gagal dalam mencoba hal tersebut? Jangan merasa gagal atau merasa kamu nanti aku gagal nggak ya. Kamu harus optimis dan positif thinking terhadap diri kamu bahwa diri kamu itu bisa. Kamu mampu untuk merubah hal-hal yang kurang tepat yang ada di diri kamu. Kamu harus mention diri kamu bahwa aku bisa untuk melakukan hal-hal positif yang bisa mengembangkan diri saya menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Seperti itu ya. Baik Ibu, terima kasih atas saran dan masukan yang diberikan untuk hari ini. Saya rasa cukup Ibu, terima kasih.
next time boleh ya kalau saya datang lagi ke sini untuk uh, sekedar bercerita kembali dan meminta saran dan masukan dari ibu. Tentu saja boleh Aulia, kamu anak hebat, kamu mahasiswa yang cerdas, yang ceria, yang berani untuk maju ke depan saya, karena kamu berani untuk menceritakan apa hal-hal yang kurang dari kamu, bagaimana cara memperbaikinya. Itu adalah suatu nilai yang benar-benar plus banget buat seorang mahasiswi SMA seumuran kamu.